Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah laptop yang kemarin kita udah beli ya. Ini punya si Fahmi, bawa punya gue. Ini laptop dari brand Lenovo ya, serinya V14G4 Ryzen 5 7430U kalau nggak salah, apa 7340, 7430U kalau nggak salah teman-teman ya. Ini dapat di 8,4 jutaan, sudah include semuanya. Dan kalau misalkan kalian beli online, bisa aja sebatang laptopnya ini kalian bisa dapat di 8 pas ya. Ini 8,4 itu sampai dapat semua aksesoris dan kawan-kawannya ya. Sekarang kita akan review lebih lengkap ke laptop ini. Sekarang kita lihat lebih dekat aja ya, langsung ke laptopnya. Nah guys, ini dia batang laptopnya ya, untuk di bawah 10 juta. Ini menurut gue udah cukup ringan ya, udah enak. Dia dapat sama charger, yang dimana chargernya itu 65 watt ya. Untuk tampilan keyboardnya seperti ini buat ngetik-ngetik udah cukup enak. Sama untuk touchpadnya juga, ini menurut gue udah pas banget untuk harga 8 jutaan. Kita dapat Ryzen 5 7000 series ya, dengan RAM 8GB dan internalnya ini 512GB. Oh iya, karena ini ngambilnya yang full set, jadi yang didapat itu ada tasnya, ada sleeve-nya, terus ada ini ada pouch. Kita dapat voucher juga Indomaret nih 100.000, ada mouse wireless dari Fantech, dapat TWS, sama dapat mousepad, plus dapat anti gores guys. Ini depan dan belakangnya ya, udah dipasangin sama pihak tokonya. Oke, buat layarnya atau engselnya kita nggak bisa buka pakai satu tangan ya, tuh dia masih ngangkat, jadi harus dua tangan. Dan ini bisa sampai ke bawah sini ya, nggak sampai rata banget, tapi cukup lah kalau misalkan kalian pengen membuka sampai lebar banget, ini bisa ya. Untuk portnya di sini ada buat charger, ada USB, ada HDMI, ada Type C sama audio jack ya sebelah kiri. Sebelah kanannya ini ada USB lagi, ada Kensington di sini, sama ada buat RJ45 ya, buat LAN ya. Sama ini ada indikator untuk speaker dan kawan-kawan ya. Kalau indikator chargernya dia ada di sini teman-teman. Dan di sini untuk bagian keyboardnya ya, bagian tombol delete dan power ini terpisah ya. Jadi ini poin plus juga, karena ada beberapa laptop yang powernya itu di sini, di tempat delete sini ya, suka kepencet ya. Untuk kayak gini dia menurut gue udah aman banget ya, ini udah enak lah. Buat layarnya sendiri pakai panel IPS ya teman-teman ya. Di sini 1080p 60Hz untuk laptop yang harganya 8 jutaan. Ini udah cukup banget sih menurut gue dengan tampilan layar yang kayak begini. Di atas kita ada kamera dan juga mikrofon teman-teman ya. Ini kita bisa tutup juga tuh kalau misalkan kita lagi nggak mau pakai ya. Kita lihat hasil dari webcamnya. Oke, buat webcamnya sendiri dia itu pakai kameranya 0,9 megapiksel 720p. Tapi buat gue pribadi ini udah cukup teman-teman ya. Ini kita pakai cahaya ruangan aja. Kalau misalkan gua tambah ring light ya, ini akan jauh lebih better teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan jajal video 4K yang Costa Rica ya. Kita play 4K apakah lancar atau tidak. Ini balik lagi ke internet ya. Oke, tapi sejauh ini dia aman banget ya. Buat layarnya buat gua udah cakep banget. Warna hijaunya dia bener hijau, merahnya merah ya. Masih enak banget untuk dilihat sama mata ya. Dan ini udah dipasangin anti gores juga ya sama tokonya ya. Walaupun kepasang anti gores, tetap kagak keganggu untuk penglihatan kitanya. Jadi masih cakep-cakep aja sih menurut gua. Gak kerasa ada aneh-aneh lah pokoknya. Oke, habis ini kita dengerin hasil suaranya. Untuk testing suara NCS aja ya, Safe and Sound ya. Ini kita volumenya mentok 100 di sini juga ya, kita play. Oke, kalau buat gue pribadi paling kalau volume yang akan gue pakai di harian mungkin di 50-60%. Tapi untuk 100%-nya ini kagak bikin telinga sakit, masih enak-enak aja untuk
dilihat ya. Dan untuk kecerahan layar ini mah fleksibel tergantung kalian ya, mau rada gelap atau terang kalian bisa pilih sesuai selera. Oh ya guys, kalau kalian pakai Lenovo jangan lupa untuk buka aplikasi Lenovo Vantage ya. Dan di sini kalian masuk ke device setting untuk nyalain auto cut off-nya ya di bagian charging ya atau conservation modenya ya. Ini dinyalain biar baterai kalian lebih awet ya. Ini akan stop charge ketika 80%. Jadi baterai itu nggak akan sampai ke 100% teman-teman ya. Ini fitur auto cut off. Jadi setelah 80% listrik itu langsung ke komponen bukan ke baterai. Jadi udah nggak ada lagi guys 2026 ini istilah baterai kembung dan kawan-kawan ya, karena memang sudah ada fiturnya. Jadi diaktifkan saja teman-teman ya. Gue sangat menyarankan biar baterai kalian itu lebih awet. Oke, ini gue udah buka CPU Z, kebaca Ryzen 5 7430U 6 core 12 thread, RAM-nya ini 8GB DDR4, tapi kita masih bisa nambah lagi ya. Jadi 8 GB-nya tuh di solder, tapi masih ada satu slot lagi. Ini kedepannya sih gue saran enaknya nambah RAM 16GB aja, jadi total nanti sekitar 24GB ya. Kedepannya itu akan lebih enak ya, jadi bekal dulu aja sambil nunggu RAM turun. Buat suhu ini idle ada di 40-an derajat, tadi sempat sampai ke 60-70, selama di bawah 90-an buat laptop sih buat gue pribadi udah fine-fine aja. Oke, untuk storage-nya spesifikasinya sebagai berikut ya, udah pakai 512GB dan speednya ngebut sini di 3700-an dan write-nya di 2900-an ya. Ini udah benar-benar cukup ya untuk kebutuhan harian. Oh ya guys, ini untuk grafiknya di GPU Z pakai grafik bawaan ya, Radeon Graphics, dan di sini emang udah defaultnya VRAM-nya jadi 2GB teman-teman ya. Jadi kan RAM-nya ini 8GB, 2GB itu dipakai buat VRAM dan sisanya 4GB ya. Sekarang kita jajal game kecil-kecilan aja. Oke, untuk gamenya kita kecil-kecilan tes Valorant aja ya. Ini 1080p high ya. Ini lagi sepi kita masih dapat 60-70an FPS, suhu di 60-an 70-an ya. Kalau lagi rame ini masih bisa dapat 60-an juga ya, 50-60. Ini masih cukup lah ya, buat sebatas playable ini bisa. Kalau mau dibikin FPS-nya lebih tinggi, turunin aja jadi low, karena biasanya orang main follow di low ya. Ini masih dapat 70-an FPS, naik turun, tergantung mapnya juga. Oke. Nah, pokoknya kalau buat main di laptop langsung, ini udah cukup ya. Dan gue sangat menyarankan kalau main game di laptop sambil dicas ya teman-teman ya. Setidaknya dia playable untuk Valorant ya. Ini gue mau coba colokin ke monitor ya. Gue ada monitor 165Hz atau 180Hz gitu. Kita akan coba pindahin ke monitor ya. Oke, ini udah gue colokin ke monitor gue pakai kabel HDMI ya. Dan ini kita akan jajal tes di 1080p 120Hz ya teman-teman ya. Oke, ini gue extend layarnya ke sini. Nah guys, ini settingannya ya di monitor yang ini, terus 1080p 120Hz. Ini gue setting di high ya. Buat daya sini 30-an watt ya, laptopnya udah pasti irit teman-teman. Nah ini masih dapat FPS-nya mirip-mirip ya. Intinya kalau kalian pindahin ke monitor ini nggak akan ada pengurangan performa teman-teman, masih enak-enak aja ya. Coba kalau gue bikin di resolusinya low ya. Oke, dapat FPS bisa 70-an ya. Mirip-mirip kayak tadi. Oke. Intinya buat main game playable, suhu juga aman ya. Ini masih ada di bawah 70, padahal laptopnya gua taruh di meja langsung yang bawahnya tidak ada sirkulasi. Kalau kalian pakai alas laptop yang ada sirkulasi, harusnya suhunya bisa lebih dingin. Ya wes teman-teman, kurang lebih begitu ya untuk review kali ini si Lenovo V14G4 ya, Ryzen 5 7430U, RAM-nya 8, internal 512 ya, layar IPS ya. Overall buat gue pribadi di 8 jutaan ini udah cakep banget. Lu ngambil full dengan aksesoris juga itu udah terima beres juga itu udah cakep banget ya. Kalau misalnya teman-teman minat, linknya udah gue drop di deskripsi sama keranjang. Oke, semoga bermanfaat.